didandanin lah, Mbak, demi Allah saya nggak pernah nyanyi depan orang, Mbak. Lah nyanyi aja Bi, sekali ini aja, penuhin sekali ini aja, sekali ini aja, dia bilang. Hanya ikut lah saya, masuk lomba lah. Gini, bukan rumah ngaji ini, mau nyanyi. Reza Lucky in the Sky, of course di Maji TV bersama dengan Aji dong pastinya. By the way, sekarang kita bukan kaleng-kaleng lagi. Benar banget. Benar banget. You know, kita mendatangkan seorang yang sangat spesial, local pride, Abi Summer. Anti corona. Nah, tenang, kita sudah menjalani prosedur. By the way, sekarang kita bersama Abi Summer, which is berat ya. Jaksel banget. Di mana? Siapa yang tidak kenal Abi Summer untuk saat ini, ya kan? Terutama di kalangan anak-anak musisi Trawangan dan sekitarnya, gitu nggak Bi? Dan gue prediksi akan mendunia sih. Amin. Gue feelingnya begini, gue feelingnya. Kok saya malu ya? The next Rich Brian nih dia. Kita muji dia malu. Oke, tapi Enggak, bukan Brian. Aku dengar, bentar ya sebelum kita ngomong, aku dengar musiknya tuh kayak Imagine Dragon gitu. Imagine Dragons. Serius. Alright. Oke. Wait. Pernah dengar, pernah tak baca ini kayaknya nih, komen di YouTube. Di mana? Oh, aku nggak tahu. Serius ada ngomong gitu juga? Ya, dia komen tuh bilang, ini emang cuman saya ya yang ngerasa kalau lagu ini, salah satu lagu saya judulnya Chill Out, kok mirip Nah, bener kan? Imagine Dragon. Oke guys, jadi hari ini kita bakalan ngulik. Tapi sebentar Ji. Padahal saya nggak pernah nyanyi satu pun lagu Imagine Dragon. Serius? Tapi kalau kita ngomong soal kemiripan lagu, itu kan syaratnya kan 2 bar baru dikatakan plagiat. Bukan mirip, Za. Maksudnya genrenya, warnanya. jadi kayak warna suaranya, musiknya itu loh. Yang gitu sih yang dibilang pas di jadi komen bukan itu kayak- dibilang bukan ininya warna suara sama dentuman ini. Nah, itu jadi gimana gitu. Pokoknya mewah banget. International class. Wah, berarti kita sekarang ngobrol sama calon artis gitu nih. Itu makanya gue Asik. Bentar, ada tanda petik nih. Anda dan saya adalah artis tapi belum jadi selebriti. Beda ya, konteksnya beda. Artis tapi bukan selebriti ya. Selebriti udah komersil. Oh, amin. minimal sekarang kan udah ada di Spotify dia. Udah ada di iTunes. Iya. Gila. Tapi by banget. the way, Bi, kita tahu Abi ini pernah ikut salah satu ajang pencarian bakat nasional. Iya. Bener kan? Iya. Ajang apa itu? Tapi sebentar, sebelum kita bahas itu nih, banyak yang penasaran pas gue tadi bikin story di Instagram ya kan. Ini orang dari mana sih? Nah, itu dia nih yang pengen kita tahu lebih dulu. Jadi pasti pada penasaran kan? Ini siapa sih gitu tiba-tiba harus diundang ke sini. Nah, Bi, coba jelasin Bi. Jadi Ini gimana siapa nih? sih? Saya mungkin buat penjelasan yang lebih detailnya bisa langsung didengar di intro. Nah, Jadi di intro itu di album saya ada intro, saya jelasin semua tentang diri saya di situ. Yes. Saya adalah anak lokal. Soalnya nggak enak disebut kampung ya. Soalnya kampung saya sekarang udah di tengah paru-paru kota Bima. oh gitu. Bi, gue juga orang kampung, Bi. Anak desa gitu, tapi udah urban ya, udah urban. Ini bener-bener mungkin kampung yang dibilang nih kampung yang Pinggiran kota. kayak ente mungkin yang dilewatin sama bis-bis gitu kan ya. Ini kalau mau ke jalan raya, saya harus jalan di apa namanya jembatan dari bambu. Dulu. Sekarang? Dulu Oh, sekarang masih. sampai SMP. Oh, sampai SMP. Kalau SMP malah pas banjir harus gini telanjang. Gitu ya? belum kenal pakai cawat. harus pakai. Berarti dari Bima terus desanya namanya apa? Desa itu namanya Santi. Santi. Ya. Aku tahu. Timurnya tahu kan bukit di sana. Di timur Santi itu ada bukit. Bukan yang Bukit 2. Bukan. Bukit apa namanya? Rabantala namanya. Bukit utaranya sungai, baratnya pun sungai.
Selatannya pun sungai. Waduh. Iya. Ini kalau nyebrang buaya. Wajar gini. Sampai saya SMP kelas 2 saya masih ingat pas ditanya dari mana sama guru. Waktu itu nama guru matematika saya namanya Pak Yusak. Almarhum sudah meninggal. Semoga selamat dalam kubur, amin. Amin, ya Rabbal alamin. Amin. Jadi Pak Yusak ini nanya ke saya, Santi, mana itu Santi? Saya sempat sampai tercengang gitu soalnya letak Santi ini cuman sekitar 100 meter dari kantor daerah. Oh, dekat banget. Iya. Berarti sekarang sudah Dari Gunung masuk 2 itu ke cuma kota, jalan ya? kaki 10 menit mungkin sekarang. Enggak sih 5 menit sih sekarang. Wow. Kapan ninggalin Bima untuk pertama kalinya? Oh iya benar. Saya ninggalin Bima pertama kali 2005. Bukan ninggalin Bima sih, Maksudnya- saya ninggalin rumah karena saya nggak pernah ninggalin rumah. Iya. Ninggalin rumah 2005 berarti ya? Itu langsung kemana tuh? Langsung ke Mataram, Itu kuliah. kuliah. Dan waktu itu saya kirain saya bakal ditemani sama bapak saya karena saya nggak pernah keluar. Sape aja saya taunya Anak rumahan banget ya. saya keturunan Sape, tapi pertama kali saya ke Sape 2019 habis sholat Idul Fitri. Saya orang Santi yang gemar bermain bola, Oh, aduh. taruhan, tapi tidak terlalu bergaul di deker-deker. Iya. Ya karena beban nama keluarga soalnya. Pingin sih sebenarnya. Tapi setelah keluar dari rumah langsung ke pulau seberang. Menggila. Jadi dulu nggak pernah terpikirkan sedikit pun akan seperti ini ya. Nggak pernah mikir bahwa akan jadi Nggak pernah sama sekali. Abi yang seperti Berarti ini. begini, gue mau tanya sekarang sama Bi. Berarti lu kenal musik sejak kapan, Bi? Dari kecil sebenarnya. Dari kecil kenal musik. Awal-awal musik yang lu kenal genrenya apa dulu? Awal musik yang saya kenal, musik paling pertama ya. Iya. Musik paling pertama waktu itu pasti Rhoma Irama. Waduh. Salah Pasti satu dong. lagu Rhoma Irama, gue mau tes. Salah satu lagunya coba. Salah satunya. Iya, serius. Gue mau denger Abi nyanyi dangdut ya. Serius nih Bi. Coba 1, 2, 3. Wahai pesona Wow. bagimu puja, ku memujamu melalui lagu nada indah untukmu, oh wahai pesona. Oh my god. Soalnya batal darah Bimanya kalau nggak bisa dangdut. Sejak kapan orang Bima tuh distigmasi orang suka dangdut? Bima itu mungkin daerah yang seharusnya disebutkan oleh Rhoma Irama dia pernah berstatement pas dia ketemu sama siapa namanya yang botak yang pesulap Deddy Corbuzier. Maaf, aduh kok saya ngomong yang botak ya. Kan dulu rambutnya panjang. Maaf, Om. Nggak mungkin om yang gondrong. Ya, dia pernah berstatement Rhoma Irama pas ditanya sama Dedi, kan banyak nih Bang Aji dia bilang yang bilang kalau dangdut itu musik kampungan. Dijawablah sama Rhoma Irama, iya dangdut itu musik kampungan dan Indonesia ini kampung yang luas buat dangdut. Iya, itu statement yang bagus. Dan Bima itu adalah pusatnya. Serius. Seharusnya. Anda ini. Kesolidannya itu yang membuat gue takjub sama orang-orang Dompu Bima, cuy. Sorry tuh saya di Bali terutama di Bali juga ada di Jakarta itu kita bergaul tuh sama anak-anak timur sebenarnya. Pertama solidasinya tinggi, solid banget. Dari soal makan aja ya. Lu kalau ada tetanggaan kos sama anak Bima, dia nganterin kita makan dulu cuy. Misal kalau kita main ke kos anak Bima, kita nolak makan aja mereka marah. Serius itu aku ngalamin. For real. Iya. Iya, for real ini for Nggak, real. bukan ngambek, maksudnya baiknya itu loh, nganterin. Keterlaluan sampai kita nggak enak. Iya, meskipun cuma kedelai sama nasi putih, harus kita makan tuh. Kalau nggak dianggap kita tuh kayak meremehkan. Iya emang siapa-siapa sih kalau itu kita ngasih
Cuman emang bener sih. Kata-kata pertama yang paling keluar tuh, dia lenga lembu ade nih. Lembu ade lenga. Ayo kita makan sama-sama. Ini mumpung di podcast nih ya, biar nggak salah paham nih. Kan banyak yang di Lombok lah di mana-mana yang tahu bahasa Bima suka bilang lembu ade. Banyak yang artiin itu sabar, sebenarnya lembu ade itu bukan sabar artinya. Apa tuh? Lembu ade itu harap maklum. Oh, harap maklum. Iya bener. Kalau misalnya gak ada kopi nih, gitu. lembu ade lenga nih. Kalau misalnya meninggal kan, Lembu ade. lembu ade harap maklum. Sabar tuh bagiannya. Iya. Emang udah jalannya. Ya. Tapi kalau kita ngomongin soal Bima dan Dompu cuy, gudangnya para Tahfiz sama Kori, jangan salah. Jangan salah. Itu lagu ramai-ramai tadi tuh kayak lagu Bayati. kita kan Bayati. punya anak-anak. Apa itu? Bayati agama banget. Berarti Bi, suara lu yang bagus seperti ini, berarti lu bisa ngaji dong Bi? Bisa. Masih bisa, tapi ada sesuatu yang di hati saya ini yang nggak perlu saya, yang bikin saya nggak pingin ngaji depan orang kecuali di saat-saat yang tertentu lah. Oke. Ya di rumah misalnya. Kayak di rumah, kayak acara khatam Al-Quran lah atau apa. Soalnya gimana ya, rada kok nggak konsen. Berarti nggak pernah ngaji nih. terus. Apa namanya? Berarti lu ngajinya di rumah aja, berarti ada hal tertentu lah kalau khatam Al-Quran. Ya, kalau depan kamera gini rada gimana ya? Ada tanggung jawab ya nggak? Yang Nabi kita nggak akan suruh ngaji. sebenarnya takut bagian yang itu aja sih. Berarti selama ini Bi, lu pada akhirnya tidak mau terlalu mempublish soal itu ya. Itu berarti lu berpikir udahlah itu urusan gue sama Tuhan aja gitu, nggak mikirnya? Iya, semacam itulah ya. Iya setuju sih gue. Yang penting masih nggak lupa sih. Yang penting masih nggak lupa dan menghindari fitnah aja. Kalau terlalu mengumbar. Ya, siapa tahu kan ntar lu pinter ngaji masuk YouTube, woi itu terkenal gue diundang-undang. Iya. Nah, Albumnya nah kan nanti rezekinya jatuhnya gibah. Iya. Takut nanti. Masya Allah. Nggak usah lagi, wah. Abi emang orangnya hati-hati sekali. Anak saya 2, nanti haram lagi uang yang masuk. Takut saya. Oke, jadi anak 2 sekarang. Anak 2. Oke. Anda para wanita sabar. Ini klub anak 2. Anda? 2 bos. Oh, 2. Selalu ikut kemana-mana. Oh gitu. Iya. 2 biji. masih berbentuk biji. Berbentuk anak, guys. Oke, tapi by the way berarti lu mengenal musik Rhoma Irama pertama kali sejak kecil. Terus yang menginfluence lu sekarang siapa ya musisi yang paling menginfluence lu sendiri? Ini sekalian bongkar-bongkaran. Bongkar. Sebelum kita bahas albumnya Black and Blue. Saya masih sangat-sangat mencintai dangdut. Oh, serius? Serius. Darah itu. Maksudnya mungkin dari sebelum saya lahir pun saya dikasih dengar Rhoma Irama, Mansur S. Mungkin backsoundnya waktu malam itu dangdut ya. Aku bukan pengemis cinta. Sampai saya masih bisa itu dan naik 2 nada. Serius? Wah, Sekarang udah nggak bisa bro. Gara-gara kamu. Lagi api dong. Oh, berarti lu ibarat kayak anak kuliahan jurusan A kerja di Z dong? Iya. Dulu kuliah apa nih? Teknik sipil. Nah, maksud gue ininya, Anunya. genre musiknya. Kok dangdut tiba-tiba sekarang genre sekarang apa nih? Sebenarnya bukan genre musik yang saya lakukan, tapi dangdut itu buat saya genre musik yang Dinikmati. saya cintai dan masih saya belajar karena sebenarnya dangdut itu susah bro. Iya. Susah banget. Kalau Beyonce nonton ini suruh aja dia nyanyi dangdut kalau bisa. Benar. Nah, benar. Siapa kayak Coba Mbak Bi. siapa kayak Sting aja kan Sting dia punya satu lagu judulnya Desert Rose. iya. Desert Rose itu ada bagian Arabiknya. Dangdut lah itulah. Karena dangdut pun asalnya dari sana. Dicengkok Cengkok. dia. Tapi ternyata
ngundang Chef Mami juga buat ngisi suaranya kan. Susah dangdut ini Pak. gitu. Pop masih bisa dipelajarin, jazz, rap masih bisa dipelajarin, keroncong bisa dipelajarin. Iya. But dangdut. Suruh pelajarin dangdut. Yes, dangdut it's really hard. Iya. Actually. Kampungan sih buat sebagian orang. Tapi bisa nggak? Iya benar-benar. Tapi kalau kita ngomongin dangdut, ini kita bahas dangdut dulu ya sebelum bahas albumnya dia ya. Bi, ngomongin soal dangdut, akhirnya stigma dangdut di kalangan milenial tuh terbelakang banget, Bi. Lu terima nggak dengan label itu? Serah dia sih. Serah dia. Mau buat dia terbelakang ya. Iya, maksudnya kampungan gitu loh. Iya stigma, bukan stigmanya sih, apa kayak Capnya, Dicap ya. dicap. dicap kampungan. Jadul musik, lu. musik orang Kalau kampungan. dia ngomong gitu ke Ana mah, Ana tinggal bilang aja, lo siapa? Bisa dangdut nggak? Iya, betul. Gimana ya? Ya tapi udah jelas nggak bisa sih, dia kan nggak suka. Iya, ya pasti. Nggak perlu ditutup-tutupin lah, maksudnya. Kalau nggak suka ya, abaikan aja gitu. zona lu aja lah. Iya, betul. Iya betul. Bilang kampungan ya, Iya. ekspektasinya ente. Iya, betul. Nah, Tapi jangan terlalu frontal juga bilang salah kampungan. kita di Indonesia emang begitu. Iya. Harus punya respect lah. Ngapain belajar Pancasila? Ngafal nggak? Iya. Iya kan? Jangan-jangan nggak ngafal Pancasila gitu. Lagi yang bilang tuh. Makanya dia lupa Memang stigma masalahnya. di Indonesia tuh gitu. Jadi ada orang yang suka ini, ada orang yang nggak suka itu. Jadi kalau dia nggak suka, berarti nggak bagus gitu. Heeh. Mostly ya. Padahal kan semua orang punya selera. Nah. Kalau bahasa biungnya tuh poro lah. Edit. Dangkal ya. Tapi Bi, pada akhirnya seorang Abi menciptakan satu buah album baru. Yang berjudul Black and Blue dengan dimulai oleh intro yang sangat oh my goodness. Oh, aku I don't ngerintronya think so tuh if you are mind local. blowing. Saya tidak percaya kalau suara itu lokal sebenarnya. Tapi ketika ada suara, Santi, Bima, really? Lokal banget bro. Baca Quran. Pride. Proud to be local but Iya. But what? have a global dream. Nah, Should be like that. Itu sih harus bener. Local go global. Iya, lokal ya. global. Even now English. No what? Mada dong bocor. Pada dong bocor. Membutuh ngamputan. Nah itu juga tuh masalahnya sekarang. Apa ya? Gimana ya di Gili saya duduk ngopi gini aja duduk sama bule-bule itu ngomongnya pakai bahasa itu. Iya. Buat kalau kita ke kota lah ceritanya anak pulau ke kota dibilang ngesok. Ngesok bahasa Inggris nih. Iya. Oh iya. Padahal- pokok aja lu sok-sokan bahasa Inggris. Ya padahal sebenarnya Padahal di sana biasa gitu. biasa dan sudah terbiasa jadi pas di sini ya banyak maaf bukan ngesok sebenarnya. Iya, tapi emang kan udah udah terbiasa tuh. Iya. Ya kadang-kadang muncrat lah sekedip. Iya. Bosan karena Sekedip kebiasaan. sedikit. Sama kayak kita kan. Kita bukan asli Lombok ya. Begitu pulang kampung kan ada cengkok Lomboknya juga ada kadang-kadang kan. keceplosan. Bukan mau ngesok mau pamerin bahasa Lombok Bukan mau enggak. pamerin bahasa Lombok, tapi memang kita udah seringan kepake itu gitu. Iya. Yang lucunya tuh susah menerima perbedaan padahal sebenarnya itu tuh indah sebenarnya. Iya. Benar. Kalau nggak beda kan nggak. Ngambil positifnya aja saling belajar. Betul. Bukan menggurui sih. Iya. Ini emang begitu. Kalau lihat temennya ngomong bahasa Inggris, pingin tahu kok bisa ngomong kayak gitu kan bisa saling. Nah harusnya kan nanya seharusnya. gitu kan. Wah keren nih bisa belajar. Tapi by the way, sehingga lu pindah ke Terawangan nih, Bi. Pindah ke Terawangan dan padanya bermain musik ya kan. Main di reguler, main event juga kan. Main event gak? Main event juga reguler. Which is, gue percaya nih, reguler dia lebih baik daripada event kan. Karena event kan sekali jarang kan. Kalau reguler kan tuh bisa penghidupan sehari-hari kan. Bener kan? Lebih enak ya kan. Dan lebih baik jatuhnya. Iya benar. Dan apa yang membuat lu terinspirasi membuat lagu sebelum lu ikut ajang pencarian bakat itu, Bi? Oh ya. Satu-satu ya tak jawab ya. Iya. Iya. Kok bisa ke Terawangan dulu nih? Iya. Oke. Nah, 2005 saya datang ke Mataram. Mataram. Tepatnya November.
Sebagai mahasiswa. sebagai calon mahasiswa. Calon. Daftar kan IPC waktu itu ambil. IPC. Ya ngambil Oh iya. kedokteran, SPC. bahasa Inggris, kedokteran, teknik sipil sama bahasa Inggris. Wow. Saya wallahualam ini teknik sipil ini apaan nih? Pokoknya yang lillahi ta'ala lagi ini. Saya nggak tahu teknik sipilnya apa. Matkul paling menyebalkan katanya, paling ribet ya. Yang nyentangin saya tuh justru kakak sepupu saya yang tempat saya mampir pertama kali buat nyari kos. Kamu mau masuk yang mana nih? Centang dah. Takdirnya centang sama sepupunya gitu. Soalnya dia nanya saya lagi mandi. Centang dah, saya bilang. Centangin dah ya. Dicentang. Apaan teknik sipil? Saya bilang. Kayak kakak sepupumu Kak Dudi tuh. Kan dia arsitek, saya bilang. Ya kayak gitulah teknik sipil tuh. Dia pun nggak tahu teknik sipil tuh kayak apa. Terus aku ya udah. Ngikut tesnya. Lolos. Pilihan kedua lagi yang lolos. Itu bertahan di teknik sampai wisuda gitu. Bertahan. Wah, luar biasa. Berarti Anda ini orang yang konsisten, Bang. Enggak, ini Nggak gitu juga. encer sih. Oke, terus Terus sampai semester 3 adalah pengumuman di papan, kan ada tuh kayak papan sebelum naik ke kelas gitu. oke. Apalah nama papan Ya, mading. Allah Oh Akbar. iya, mading. Pokoknya saya lulus 2013 sudah lupa saya semua istilah-istilah itu. Saya lihat lomba nyanyi, tapi saya nggak mau daftar. Iya. Saya tahu diri saya sebisa nyanyi dan saya nggak pernah ngikut lomba nyanyi sekalipun. Karena nonton iya. Nonton iya. Ya dan dikuatin. Punya keinginan iya. Iya, cuman bapak saya cuman gini aja. Nggak apa-apa. Ngaji aja. Aja. Wah, pilihan yang bagus, Bapak. Dan saya waktu itu pas SMA dalam hati saya, lah kalau yang gini-gini mah keluar nada bariton juara 1 langsung saya nih. cuman nggak itu sih, cuman nggak ngikut jadinya. Iya. Akhirnya kesini liarlah saya. Oke. Iya. Ada kakak kos namanya Mbak Irma, orang Bima juga. Jadi meskipun saya tidak ikut lomba, jadi saya itu sudah menang lomba di hati anak-anak kos radius 300 meter dari kos saya. Radius nih. Berarti lo jadi Pos di mana dulu? Suasembada 4A. Kale. Iya. Mbak Irma inilah. Mbak Irma ini salah satu sekretaris UKM pers kalau nggak salah ya. Yang di Unram. Oke. Dia bilang, Bi kamu yang suka nyanyi ya dek ya? Iya. Oh iya mbak. Ngikut lomba nyanyi tuh dia bilang. Ada lomba nyanyi namanya Peksimida. Apaan tuh? Aduh mbak, saya nggak pernah depan orang mbak. Kalau lomba ngaji mungkin mau saya ikut. Berapa hadiahnya buat bayar kos kalian? Gitu kan ceritanya. Didaftarin sama beliau. Daftarnya waktu itu 50 ribuan lah kalau nggak salah. Wah, tahun itu banyak loh. Iya, anak kos lagi. Iya, dan saya wallahualam tuh tiba-tiba dia datang Mbak Irma ini langsung sama setelan pakaian gitu. Wow. Apaan nih? Ayo ikut saya nih. Yakin banget dia ya. Ikut dong Mbak, udah berapa kali tuh nggak mau keluar saya dari kamar kan. Akhirnya pergi sama dia. Pergi ke Arena Budaya. Arena Budaya itu Iya, Unram. di Unram. Oke. Daftar. Dia semua yang daftarin. Didandanin lah, Mbak, demi Allah saya nggak pernah nyanyi depan orang, Mbak. Lah nyanyi aja nyanyi aja sekali ini aja, penuhin sekali ini aja, sekali ini aja dia bilang. Hanya ikut lah saya, masuk lomba lah. Gini, bukan lomba ngaji ini mau nyanyi. Yang nonton jurinya waktu itu Mbak Desi. Serius. Dia expecter. Desi Natalia. Oh. Jurinya mungkin dia lupa tetapi dia jurinya. Mbak Desi. Dia masih rambutnya ungu waktu itu. Wah, oh iya yang lurus itu. Iya yang lurus tuh. Terus lomba lah. Menang deh. Serius. Juara 1. Serius iya. Duit berapa tuh? Dulu nyanyi lagu apa? Roma bukan? Bukan almarhum Glenn Fredly waktu itu. Dia lagunya baru keluar sih sebenarnya 2004 kan keluar Januari gitu ya. Oh iya. Ya pokoknya lagu Januari itulah lagu wajibnya. Lolosan terus
lolos terus nih sampai ke final, lolos lagi juara 1 terus Wow. menang, ya udah. Dapat duit ya? Duit dong. Mantap. Fair cost dong. Enggak, nunggu kiriman. Sama ada ini sih, ada beasiswa. Dapat beasiswa. Anak pintar. Wah, dia tapi. Enggak, beasiswa dari nyanyi. Enggak pintar juga. Iya, ada beasiswa. Menang itu. Berarti yang ngadain kampus berarti ya? Kampus. Oke. Setelah itu dikirim ke Pontianak. Wih. Iya. Tapi di Pontianak nggak menang. Alhamdulillah nggak menang. Akhirnya Kalau menang nggak jadi album yang sekarang ya? iya. Walau alam sih, mungkin nggak nikah juga sama istri yang sekarang. Terus habis itu Istri yang sekarang. kok panjang ya, padahal cuma cerita ke Gili, pokoknya ngikut-ngikut itu sampai tahun 2000. Saya seharusnya wisuda 2010 tapi disuruh tunggu 2012 akhir untuk Peksiminas di Nusa Tenggara Barat. biar bisa masih mahasiswa. Biar gitu masih ya. mahasiswa. Tapi uang kuliah gratis kan selama nunggu. Gratis yang dari waktu itu. Iya benar. Ya, menang di sini, menang Peksiminasnya, juara 1. Peksiminas tahun berapa itu? 2013. 2013. Oh, 2013. Iya. Berarti Rame satu banget masuk itu wisuda ya. berarti. Iya, jadi 2013 itu tahun gemilang sih sebenarnya. Oke. Saya menang Peksiminas. Terus saya menang Emat Leh Wanted sama band saya yang lama yang sudah bubar setelah lolos nasional ke Jakarta, namanya 99. Lomba band, lomba cipta lagu. Lombanya di Bali, di Bose, juara 1. Ke Jakarta nggak dapet. Pokoknya itulah, disabotase apa-apalah pokoknya. Asik. Terus pulang dari Jakarta, saya ke Papua. Wow. Dari Pontianak ke Papua, bro. Enggak, maksudnya menang Peksiminasnya di sini ya. Iya. Jakarta, 3 hari di Lombok, ke Papua saya. Buat wakilin Nusa Tenggara Barat karena menang di RRI. Nyanyi juga tuh. Bintang Radio. Bintang radio. Oh, pernah bintang radio juga? Iya, Bintang Radio untuk kedua kalinya setelah selang berpuluh-puluh tahun. Oh iya. NTB. Alhamdulillah Nusa Tenggara Barat masuk ke final. Di Papua. Di Papua. Di Papua masuk Di final. Papua. Di Papua masuk final. Tanahnya penyanyi. Iya, tanahnya betul. Dan suara mereka, wallah, subhanallah. Suara orang-orang Papua nih. Timur keren suaranya, Pak. Banyak maaf sih buat yang di Barat ya, tapi Ya tapi memang harus ngaku nih. terbukti. Iya, Marianjola, Glenn Fredly. Dan saya pun orang Timur dan Anmes. cuman harus ngaku sebenarnya. Susah kita orang Indonesia nih, jangan buat menerima, mengakui saja susah sekali mengakui punya orang lain. Nyanyi Indonesia ya Papua. Iya. Jangan yang lain-lain lagi. Iya, betul. Kalau buat saya sih. Berarti setelah dari Papua lu akhirnya kapan ke Gilinya? Nah, pulang dari sana, entah dari mana didengar nama, saya jamming lah. Saya waktu itu jamming pacaran. Asik. Mantan pacar saya yang jadi istri saya sekarang ngajakin saya sekali-kali ke Senggigi yuk makan jagung. Pergi makan jagung tuh yang di Tanjakan. Tapi dia pingin lihat saya nyanyi. Kamu nyanyi buat orang aja, nggak pernah nyanyi buat saya. Asik. Mampirlah Happy Cafe. Berarti masih ada Om Amok saat itu almarhum ya? Almarhum masih ada Om Amuk. Kebetulan di situ ada tokoh yang saya tahu namanya dan dia legend di Nusa Tenggara Barat, Om Markus. Om Markus, tahu Om Markus. Dia sampai pindahin kursinya, duduk di samping. Tahu kan posisi? Ya, tahu. Dia langsung duduk kayak gini. Wow. Kan grogi. Seorang Markus melihat Abi bernyanyi saat itu. Anak mana kamu? Dia bilang, anak Bima. deh. Langsung dia ngomong Bima dan ternyata dia emang besar di Bima juga. Om Markus tuh cukup terkenal di kalangan musisi di NTB. Dia tuh sesepuh sih kalau menurut saya. Betul. Iya. Semua Legend. semua bar-bar legend, kafe-kafe legend di sini, insya Allah pasti ada campur tangan Markus di dalamnya. Sama kayak Gosip kan. Ingat Gosip kan? Gosip Iya. dulu Segi kan. Itu Iya. orang-orang SP dolar semua itu. Iya. Iya kan?
Terus akhirnya Bukit Senggigi. iya betul, sekali zaman-zaman era dulu. Om Markus masih rambut. Iya betul sekali. Ya saya dengar cerita Om Markusnya orangnya luar biasa. Cuma sekarang kan beliau udah jalan musik ya kalau salah ya. Iya, dia sudah di Lombok sana. Masih dia bermusik sekarang, ngumpul-ngumpul sih, tapi Iya. sudah lumayan berumur sih Om. Iya. sekarang. Iya. Tapi saya salut sama semangatnya, dia masih kuat. Berarti dari sana lu akhirnya ke Terawangan tuh. Nah, Om Markus, mana nomormu? Dia bilang, besok sama Om ke Terawangan. Terus nyonya langsung, siapa tuh? Legend tuh. Asik. Legend. Dia mah legend apa? Diajakin ke Terawangan nih, Bon. Ndek, dia bilang. Oh berarti orang Lombok berarti bininya? Orang Madura. Oh, sebenarnya. Madura. Cuman lama di Lombok. Oke, terus? Dia bilang, jangan. Terus cuman Om Markus ternyata serius. Nelpon esoknya dia nelpon. Langsung waktu itu motor masih Shogun. Langsung ke Gili sama Om. Tahun 2013 berarti? Iya. Pergi ke Gili nyanyi pertama kali. Ngintertain tuh kan nggak ada MC kalau nyanyi. Iya betul. Iya, iya. Bukan event. Bingung saya bahasa Inggris formal SMA kan. Iya. Iya. Ya ada sih lebihnya dari YSO cuman kan formal. Iya, betul. Jatuhnya yang masih Gak chill ya? ya yang masih polite sekali bukan yang selengean. Iya. Tapi semakin kesini lihat kalau Om Markus tuh dia emang bukan guru secara formal buat saya, tapi bagi saya dia itu guru saya. Maksudnya dia nggak pernah suruh saya belajar, nggak pernah tulisin, Iya. karena dia yakin dia sendiri bilang dia lihat Om nih kayak gini, ya lihat aja dah. Oh gitu. Jadi Disuruh lihat dengan cara kayak gitu, yang learning by doing berarti? by doing selengean. Selingan ya betul-betul. Terus? Sampai dia yang nyanyi buka doang, pertengahan sama ending, sisanya saya. Oke, I see. Iya. Berarti lu udah kesempatan banget sama Om Markus berarti. Iya, Luar biasa, di-appreciate banget lu berarti. ayah kedua sih seperti itu. Oke. Berarti tempat pertama lu dulu jamming main di Terawangan di mana, Bro? Sama-sama. Langsung di Sama-sama. 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 Waduh. Siapa yang nggak tahu sama-sama? Sama-sama dulu masih, halo Pak Bro, masih lantai 1 lah. Iya benar. Di atas belum Masih ada. kecil ya. Iya. Nah terus di Gili ketemu Mbak Desi juga. Iya, pernah satu band. Wow. Berarti dulu pas lu main pertama kali sama-sama, berarti ngikut aja dulu ya walaupun belum ada bayaran ya. Atau udah langsung dibayar? Langsung dibayar. Oh, langsung dibayar. Wah, berarti list lagu lu saat itu banyak atau masih sedikit? Sedikitnya kan kalau tadi 2 jam kan Jadi sedikitnya 20 lagu. buat saya perbandingan list lagu itu antara melihat buku dan tidak melihat buku. Oke. Saya nggak senang lihat buku. Jadi saya nggak suka lihat buku pokoknya karena saya Fokus ya? bukan saya justru pas saya lihat buku salah saya nyanyi. Oh iya benar, memang begitu. Iya karena Biasanya begitu. di sana mungkin ya. Ya, karena gini biasanya karena kita sudah hafal dengan nada lagunya, ya kan. Ada yang beberapa yang tidak harus ikut plak tuh lirik ya kan. Dan saya juga tipe orang yang nggak mau nyanyi kalau nggak ngerti. Mau lagu bagus kayak gimana pun saya harus belajar dulu maknanya. Itu harus hayati dong berarti lagu itu. Iya makanya saya nggak mau lihat buku. Oke. Berarti lu kan bahasa Inggrisnya masih belum soal sekarang kan. Berarti lu masih ya let's say katakan masih belum menghayati banget berarti dulu kan. Mulai menghayatinya berarti kapan? Mulai saya itu ada kejadiannya. Om Markus masih hidup nih. Asik. Gong Sifat Choi 2009. Saya nyanyi sama Om Markus di hari tahun baru Cina di Terawangan juga. Dia bilang, kamu udah masuk mau masuk 2 tahun nih, ngapain lihat buku lagi? Diambil buku saya, dibuang. Wow. Oh, disuruh ngapal lu berarti? Bukan disuruh ini di atas panggung nih. Sudah pakai merah-merah. Tinggal nyanyi aja. Nggak bisa kamu, dibilang. Dibuang beneran. Diambil. Dibuang beneran. Terus tutup mata terus nyanyi, lancar juga, selesai juga acaranya 5 jam. Gila. 5 jam nyanyi apa? Berarti list lagu yang lu hafal udah banyak berarti ya kalau sampai lihat. Markus itu Ternyata tanpa saya sadari saya hafal lagu-lagu ini ternyata.
cuman butuh diyakinkan seperti itu. Iya, beneran dibuang ini. Beneran dibuang, nggak kaleng-kaleng dibuang beneran berarti. Diambil dan dibuang. Jadi kayak diajak ke tengah laut diceburin gitu ya. Mau nggak mau ya harus berenang. Masalahnya kalau dia nggak salah lirik, dia malu sendiri ntar di depan pengunjung ya kan. Ya mungkin Mau berusaha. Ada sih salah-salah. Iya. Tapi bukan salah katanya, salah kebalik. Iya kebalik ya. Bisa kan blank begitu kan? Bisa. Iya benar-benar. Tapi bukan salah kalimatnya. Tapi lu improve akhirnya dia jadi jalan aja Jalan, gitu iya. kan. Ya.